Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Walladzi utawi perkara yubtilu kang batalake apa alladzi as-sholata ing salat ahada asyara iku 11 syai'an apane perkarane. Al kalamu suwiji iku guneman, al amdu kang sengaja. Wal amalu lan kaping pindho iku penggawean al kasiru kang akeh. Wal hadasu lan kaping telu iku hadas. Wa hudusun najasati lan kaping papate iku tumibane najis. Wa ngisyaful aurati lan kaping limone iku kabukae aurat. Wa taghyirun niyati lan kaping 6 iku owahe niat. Wastidbarul kiblati lan kaping 7 iku ngungkuri kiblat. Wal aklu lan kaping 8 iku mangan. Wasyurbu lan kaping 9 iku ngombe. Wal qahqahatu lan kaping 10 iku ngguyu ngakak. Waridatu lan kaping 11 iku murtad. Pasal selanjutnya membahas tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Ada 11 hal yang membatalkan sholat, yaitu berbicara yang disengaja. Jadi ketika dalam sholat itu kalau bicara sengaja membatalkan sholat. Contoh berbicara sengaja itu ya, misalkan ada orang tanya, di mana pulpennya, terus yang sholat tadi menjawab, pulpen kamu di laci. Itu otomatis batal sholatnya. Atau contoh lagi, misalkan ada kucing mau makan ikan yang ada di meja, kebetulan kita sholat itu menghadap meja, terus apa itu ingin mengusir kucing, susah itu ya otomatis membatalkan sholat. Kemudian yang kedua itu bergerak terlalu banyak. Maksudnya bergerak banyak itu lebih dari 3 gerakan. Jadi 3 gerakan lebih itu membatalkan sholat. Maksudnya gerakan itu selain dari gerakan sholat. Kadang kan kalau anak-anak sholat kan yang sering bergerak kan kedua tangannya ketika ketika bangkit dari ruku atau i'tidal itu kan sampai Allahu liman hamidah, terus tangannya dilambai-lambaikan banyak sekali. Jadi padahal 3 kali itu sudah membatalkan sholat. Atau kita goyang-goyang pas sholat. Ini yang sering banyak dilakukan oleh orang-orang itu goyang-goyang. Jadi berdiri tapi goyang-goyang, terus goyang. Ini membatalkan sholat. Jadi harus tenang. Kemudian selanjutnya itu hadas. Jadi hadas itu membatalkan sholat. Yang selanjutnya terkena najis. Jadi hudusun najasa itu hadis yang baru datang. Jadi terkena najis. Kecuali kalau najisnya itu ringan, ya dimaafkan. Atau terkena najis tapi cepat-cepat dibuang, nggak sampai menempel kepada pakaian. Selanjutnya itu terbukanya aurat. Jadi kalau sholat auratnya terbuka itu sholatnya batal. Kecuali kalau cepat-cepat menutupi. Jadi misalkan kan kita sholat terus tertiup angin sampai auratnya terbuka, itu kalau segera ditutupi ya tidak membatalkan sholat. Tapi kalau dibiarkan biar dingin karena kena angin ya otomatis batal sholatnya. Kemudian selanjutnya itu berubahnya niat. Jadi ketika dalam sholat tiba-tiba niatnya berubah. Ini yang sering
kejadian itu kan ketika seseorang menjemur ikan, menjemur padi, jagung, dan lain sebagainya. Kemudian ketika di tengah-tengah sholat mendengar suara guntur, akhirnya sudah ragu semuanya. Terus kalau tahu demikian yang lebih baik padi atau jagung itu saya tutupi dulu. Nah, itu sudah berubah niatnya. Jadi di tengah-tengah sholat ingin mengambil jemurannya. Atau misalkan seseorang memarkirkan kendaraan, sepeda motor misalnya, terus di tengah-tengah sholat lupa kalau sepeda motornya itu kontaknya masih tertinggal. Itu otomatis kadang niatnya bisa berubah. Makanya kalau sholat itu memarkirkan kendaraan itu dipastikan dulu kendaraannya sudah aman apa belum. Itu perintah Nabi juga seperti itu. Karena dulu ada seseorang yang mau iktikaf di masjid, itu datang, untanya diletakkan langsung masuk ke masjid. Karena Nabi sudah melihat, makanya kamu mau apa? Ditanya Nabi, kamu mau apa? Mau iktikaf wahai Rasulullah? Jangan iktikaf dulu, unta kamu ikat dulu. Jadi disuruh mengikat untanya dulu, baru iktikaf. Jadi dari cerita tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwa ketika kita memarkirkan kendaraan mau sholat itu pastikan kendaraan aman dulu. Mobil ya pastikan remnya, terus pastikan pintunya tertutup semuanya terkunci semuanya. Sepeda motor juga seperti itu. Nah, kemudian yang membatalkan sholat selanjutnya itu istidbarul kiblat, membelakangi kiblat. Nah, terkadang membelakangi kiblat itu gini, ada orang sholat, misalkan sholatnya kan lama, 20 rakaat sendirian di kamar. Kadang orang yang sholat itu kadang bisa mutar gitu, karena pakai sajadah bisa mutar sampai membelakangi kiblat. Jadi kalau membelakangi kiblat itu otomatis sholatnya batal, kecuali tidak tahu. Jadi misalkan ada seseorang kebingungan sholat di daerah lain, terus nggak tahu arah kiblat, sudah mancing waktunya sholat, kemudian dia meyakini bahwa pas ketika sholat itu menghadap kiblat. Nah, setelah selesai sholat diingatkan temannya yang daerah situ, oh kiblat kamu salah, harusnya menghadap ke sana, kok kamu malah menghadap ke situ. Itu otomatis sholatnya tetap sah, nggak usah mengulang sholatnya karena tidak tahu. Tapi dia sudah mempunyai keyakinan bahwa kiblatnya itu ke arah situ. Nah, selanjutnya yang membatalkan sholat itu makan. Jadi ketika sholat itu tidak boleh makan. Minum juga membatalkan sholat. Ketika sholat juga tidak boleh minum. Jangan terus, saya kok ngelak sekali, ambil minum dulu terus sholat, nggak boleh. Walqahqahatu. Kemudian selanjutnya atau yang ke-10 itu tertawa terbahak-bahak. Jadi tertawa terbahak-bahak itu juga membatalkan sholat. Nah, dan yang ke-11 yang membatalkan sholat adalah murtad, yakni keluar dari Islam. Jadi demikian penjelasan tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Semoga bermanfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.